Rin Nimo, karyawan Kim Corporation. Kim Mujuan, Presiden Kim Corporation. Tuan Kim. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Aku tidur dengan bosku. Seharusnya aku tidak minum. Check-in berhasil. Berpakaian seperti ini, Tuan Kim seharusnya tidak mengenaliku, kan tanda tanya. Berhenti. Aroma melati. Mirip dengan wanita tadi malam. Siapa namamu? Aku. Nama saya Lin Yumo. Dia bukan Liu Shansan. Apa dia mengenaliku? Maaf. Aku salah mengira kau orang lain. Tuan Kim, nenekmu telah mengatur kencan buta untukmu. Kau harus hadir. Kesampingkan ini dulu. Wanita tadi malam itu. Bagaimana penyelidikannya? Masih menyelidiki. Lupakan saja. Aku akan menanganinya sendiri. Wanita itu. Tidak mungkin aku, kan? Tuan Kim, kau tampak sangat tertarik pada wanita ini. Sangat perhatian, memang. Memikirkan pernikahan. Apa? Kau benar-benar menyukai wanita? Apa maksudmu? Tidak ada. Hanya saja, nenek berharap kau akan menemukan wanita kaya dan bangsawan. Wanita itu mungkin di bawahmu. Kau bilang bahwa aku bahkan tidak bisa memutuskan pernikahanku sendiri. Bukan itu maksudku. Aku tidak bisa dengar. Direktur uang, desain ini jelas-jelas milikku. Kenapa namaku tidak ada? Lin Yumo. Desainnya milik perusahaan. Selain itu, kau seorang wanita. Tidak peduli seberapa baik yang kau lakukan, kau tidak akan maju. Aku hanya mencantumkan namaku di sana. Demi kebaikanmu sendiri. Naskah ini adalah karyaku dari kuliah. Kau tidak bisa mencuri karyaku. Nona muda. Aku mengerti keinginanmu untuk mencapai sesuatu. Aku mengerti. Aku bisa membantumu. Timku adalah yang terbaik di industri ini. Tapi, jika kau ingin menjadi anggota inti, kau harus menunjukkan ketulusan. Direktur, tolong sopan. Aku di sini untuk bekerja. Aku di sini bukan untuk menjual diri. Dan, Direktur, wajahku seperti ini. Selera Anda tidak seburuk itu, kan? Seolah aku tidak tahu seperti apa rupamu. Ini hanya alergi. Akan baik-baik saja dalam beberapa hari. Jangan-jangan mendekat. Kalau kau mendekat, aku tidak akan sopan. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau akan bersikap tidak sopan. Aku telah menyelidikimu. Seorang yatim piatu, tanpa orang tua, dengan mengerjakan beberapa soal. Kau mendapatkannya. Batu loncatan Yongqian Grove. Kau pikir kau bisa mencapai langit dalam satu langkah. Kau menyelidiki aku. Dekan panti asuhanmu, dirawat di rumah sakit. Kau telah bekerja keras untuk menghasilkan uang, bukan? Kalau kamu tidak menurutiku hari ini, aku akan mencekalmu dari industri ini. Jadi kamu tidak akan pernah menghasilkan uang. Kamu masih perawam, Kang? Aku akan memeriksa barangnya hari ini. Berhenti. Biarkan saya pergi. Tuan Kier. Tuan Kier, saya. Tuan Kim, dia, agar bisa menjadi karyawan tetap. Dia menggodaku begitu dia tiba di kantor. Kau dipecat. Tuan Kim, saat ayahmu menjadi ketua, saya sudah ada di perusahaan. Selama 20 tahun terakhir, saya mungkin tidak memberikan kontribusi besar, tetapi saya telah bekerja keras. Aku tidak ingin mengatakannya 2 kali, kecuali kau ingin dilarang dari seluruh industri. Keluar. Saya akan keluar, Tuan Kim, saya akan keluar. Maaf. Atas ketidakadilan yang kau derita, perusahaan akan memberikan kompensasi kepadamu. Permintaan apapun, jangan ragu untuk bertanya. Tidak perlu, Tuan Kim.
Ini bos dari firma arsitektur terkemuka. Arsitek jenius Qin Muchuan. Mengapa dia mencariku? Aroma melati. Itu dia. Aku tidak membuatmu takut tadi malam. Aku bilang aku akan bertanggung jawab untukmu. Pindah ke Cloudview Manor. Aku akan memberimu gelar. Apa? Acara makan malam perusahaan tadi malam berlangsung hingga larut. Aku di Hotel Jingshan. Aku bersumpah, aku memasukkannya ke dalam tasku kemarin. Qin Muchuan pasti salah mengira aku sebagai Lin Yumo. Lin Yumo terus mengatakan dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Tapi dia pergi dan merayu Qin Muchuan. Jika aku memanfaatkan kesempatan ini, aku akan menjadi istri seorang Taipan. Tadi malam. Orang di Hotel Jingshan itu kau. Kenaikan gaji yang besar hari ini. Nanti aku akan mengajak Haoran dan Shanshan makan malam besar. Itu aku. Aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Hubungi aku ketika kau sudah memutuskan. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bersamamu. Lin Yumo, siapa yang menyuruhmu bertingkah sok tinggi dan menolak untuk mengenalkannya padaku dengan pria manapun? Jadi aku harus mencuri milikmu. Tuan Qin, sopirnya ada di bawah. Apa kau sudah mengemasi barang-barangmu? Pindah saja. Aku tidak punya banyak barang untuk dikemas. Aku bisa pergi sekarang. Aku hanya ingin bersamamu. Bagus. Sangat mewah. Aku harus menjadi nyonya rumah ini. Semua ini akan menjadi milikku suatu hari nanti. Shanshan? Tidak di rumah. Ini kartu tambahan saya. Batasnya 500.000 setiap bulan. Simpan dulu. 500.000. Bisakah aku menggunakan kartu ini sesukaku? Ya. Lin Yumo. Mematikan telepon. Muchuan. Aku lapar. Maukah kau makan malam denganku? Tentu. Kenapa kamu tidak mengajak Shanshan? Aku mengirim pesan ke Shanshan. Dia bilang dia ada urusan. Dia tidak bisa hari ini. Mungkinkah dia? Lu jiran teman masa kecil Lin Yumo. Apa kau sedang jatuh cinta? Tidak mungkin. Kami tumbuh bersama. Di panti asuhan. Jika dia berkencan, dia pasti akan memberitahu kami. Bukankah itu Shanshan? Dia bilang, dia punya rencana malam ini, dan tidak akan pulang. Apakah ini berarti dia menghabiskan malam dengan pria ini? Tidak mungkin, ayo cari dia. Apa yang Tuan Qin lakukan di sini? Tuan Qin. Oh tidak, aku tidak menggambar wajah. Tutupi aku. Bukankah itu Lin Yumo? Muchuan, ayo pulang. Lin Yumo. Qin Muchuan tampaknya sangat peduli pada Lin Yumo. Sepertinya Lin Yumo tidak bisa tinggal. Aroma melati itu lagi. Lin Yumo, apa kau memakai parfum? Tidak. Maaf, aku salah paham. Shanshan. Mengapa kau tiba-tiba memintaku untuk bertemu denganmu di tempat seperti ini? Aku memanggilmu ke sini karena aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Tentu saja. Yumo, kau 23. Kau tak bisa melajang selamanya. Aku sudah menjodohkanmu dengan seorang pacar. Pacar? Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau seorang wanita. Kau ditakdirkan untuk menikah. Jika kau tidak menikah sekarang, saat kau lebih tua, akan lebih sulit untuk menikah. Siapa bilang seorang wanita harus menikah? Kau adalah wanita zaman baru. Kau perlu memperluas wawasanmu. Ngomong-ngomong, Shanshan, apakah kau berkencan dengan seseorang akhir-akhir ini? Kita berteman baik. Kenapa kau tidak memberitahuku? Aku.
Shanshan, apakah ini pacar yang kau kenalkan padaku? Fanyan, duduklah. Yumo, ini pacar yang kukatakan padamu. Ya. Shanshan, apa kau serius? Dia terlihat baik-baik saja. Dia hanya berpakaian sedikit sederhana, agak hambar. Jangan biarkan pakaiannya menipumu. Tubuhnya tampak hebat. Shanshan, kau, Yumo. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kau tak bisa melajang selamanya. Hidup ini tentang menjalaninya sepenuhnya. Shanshan, berkencan adalah urusan pribadiku. Kau tidak bisa memaksaku. Ini terlalu berlebihan. Baiklah, kenapa marah sekali? Aku hanya bercanda, anggap saja sebagai berteman baru. Aku mau ke kamar kecil. Kalian berdua ngobrol saja, baik. Aku sudah melihat banyak gadis baik sepertimu. Kapan kau pernah merasakan cita rasa abang? Kau akan tahu nikmatnya menjadi wanita. Tunjukkan rasa hormat. Kau pikir kau terlalu baik untukku? Baiklah, kau mati. Tuan Qin, Lin Yumo. Tuan Qin, tolong aku. Istri, apa yang kau lakukan di sini? Istri. Aku bukan istrinya. Aku tidak mengenalnya. Dia bilang, dia bukan istrimu. Bagaimana mungkin dia bukan istriku? Namanya Lin Yumo. Dia berumur 23 tahun, tumbuh di panti asuhan. Bekerja di Yongqian Group. Dia asisten bos. Apakah aku benar? Bagaimana kau tahu begitu banyak? Ponselku penuh dengan fotomu. Jika kau bukan istriku, kenapa aku punya banyak fotomu? Aku tidak. Aku tidak mengenalnya. Apakah kau merencanakan ini? Aku bahkan tidak mengenalmu. Lin Yumo, jangan bilang kau jatuh cinta pada pria cantik ini. Berapa kali kau akan selingkuh dariku? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kita tidur bersama setiap malam. Kau tidak mengenalku? Ini urusan antara aku dan istriku. Apa kau harus ikut campur? Entah dia istrimu atau bukan. Kalau dia tak mau pergi, kau tak bisa membawanya. Urusannya, aku pasti akan ikut campur. Berhenti. Apa aku bilang kalian berdua boleh pergi? Pria cantik, kau mencari masalah kan? Dia karyawanku. Aku punya kewajiban untuk memastikan keselamatannya. Jangan khawatir. Aku di sini. Aku tak akan membiarkannya menyakitimu. Menolak bersulan hanya untuk dipaksa minum sebagai hukuman. Ah, Tuan Qin, awas. Kau baik-baik saja. Kurasa aku berdarah. The film was translated and Jangan narrated lihat. by M Media. Kau akan pingsan. Lihat keadaan kita sekarang. Dan kau mengatakan ini padaku sekarang? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tuan Qin. Hari ini. Terima kasih. Bukan apa-apa. Wajahmu. Kau tak punya rabun jauh. Tak ada alergi. Dan tentu saja tak ada rambut rontok. Lin Yumo. Kenapa kau menjelek-jelekkan dirimu sendiri? Ya. Jika aku bilang, aku melakukannya untuk memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadiku. Itu sebabnya seperti ini. Apa kau percaya padaku? Kehidupan pribadi. Meski perusahaan kami tak punya persyaratan khusus soal kehidupan pribadi karyawan, kau tetap harus memperhatikan dampaknya. Apa maksudmu? Kau punya pacar. Jadi kau tak seharusnya berada di tempat semacam itu, minum sendirian dengan pria lain.
Kapan aku punya pacar? Dia bukan. Sepertinya kau benar-benar santai. Soal hubungan antara pria dan wanita. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kim Woo Chuan, aku hanya punya satu pria. Aku tak tertarik dengan kehidupan pribadimu. Aku... Orang macam apa aku ini? Bagaimana aku bisa begitu buta hingga jatuh cinta padanya? Shan-shan. Halo, Shan-shan. Siapa ini? Kenapa kau menjawab telepon Woo Chuan? Itu Yumo. Lin Yumo? Itu tidak benar. Aku jelas menelepon Woo Chuan. Apa aku salah sambung? Aku tidak salah sambung. Bukankah Lin Yumo bersama Fenian? Kenapa dia bersama Kim Woo Chuan lagi? Lin Yumo. Itu ponselku. Aku sangat menyesal. Kukira itu ponselku. Hati-hati lain kali. Tidak. Kau jelas salah ambil ponsel. Kenapa kau melotot padaku? Fenian, bukankah aku sudah menyuruhmu membawa Lin Yumo pergi? Kenapa dia bersama Kim Woo Chuan? Liu Shanshan, kau berani meneleponku? Aku baru saja mulai, ketika seorang pria cantik muncul. Dan hampir memukulku juga. Kau benar-benar payah. Tidak. Aku harus pergi ke rumah sakit dan melihat. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan Liu Shanshan dan Lin Yumo dariku. Han CJ. Selidiki Liu Shanshan lagi. Yumo. Kau baik-baik saja. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku tidak pernah mengira Fenian akan melakukan hal seperti ini. Aku tahu kau bermaksud baik. Tapi orang seperti ini, kau harus menghindari mereka di masa depan. Ngomong-ngomong, dia punya fotoku di ponselnya. Kau mengirimnya kepadanya. Bagaimana mungkin aku mengirimnya fotomu? Tapi foto-foto itu, kau mengambilnya untukku. Hanya kau yang punya foto-foto ini di ponselmu. Aku. Ponselku rusak sebelumnya, jadi aku meminta Fenian untuk memperbaikinya. Mungkin dia mencuri fotomu. Dia menunjukkan fotoku ke semua orang dan memberitahu orang-orang bahwa aku istrinya. Dia mencoba memaksaku pergi bersamanya. Untungnya, bosku menyelamatkanku. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika tidak bosmu menyelamatkanmu. Jadi, bosmu menyelamatkanmu. Apa kau jatuh cinta padanya? Apa kau ingin bersamanya? Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya, apakah kau menyukai Kim Woo Chuan? Dia hanya bosku. Bagaimana mungkin aku menyukainya? Kenapa kau tiba-tiba menanyakan ini? Tidak ada apa-apa. Aku hanya mengira kau sedang jatuh cinta. Tidak mungkin. Bahkan jika aku menyukainya, dia juga harus menyukaiku, kan? Lagi pula, dia sudah punya pacar. Pacar? Terus kenapa? Jika kau mendapatkannya, kau akan menjadi istri kaya. Jika kau tidak menginginkannya, kenalkan dia padaku. Dia bosku. Bagaimana mungkin aku mengenalkannya pada seseorang? Dan, sudah kukatakan berkali-kali, kita para wanita harus mandiri dan percaya diri. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain. Dan kita tentu tidak bisa melakukan sesuatu yang amoral. Bagaimana aku bisa dikatakan tidak bermoral? Ya, kau pintar, cantik, dan cakap.
Aku tak sepertimu. Apakah salah bagiku menginginkan pernikahan yang baik? Jika kau tak bisa membantuku, maka kita bukan lagi teman. Shan Shan. Tuan Qin, lihat. Aku menemukannya. Jika itu The film was masalahnya, translated konstruksinya and akan lebih stabil. narrated by M Media. dan biayanya akan berkurang setidaknya 1/5. Benarkah? Coba kulihat. Aku mengerti. Ayo, periksa datanya. Baiklah. Tampan. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Tuan Qin, Yumo. Kenapa kalian berdua berkerumun? Apa kalian berdua benar-benar pacaran? Tidak. Tuan Qin dan Yumo. Sangat cocok. Benar kan? Itu. Jangan bicara omong kosong. Tuan Qin punya pacar. Betul. Aku dan Ling Yumo sama sekali tak bersalah. Jangan menyebarkan rumor. Kau akan menghancurkan reputasinya. Lin Yumo. Beraninya kau menggoda Qinmu. Kunci dia di perusahaan. Beri dia pelajaran. Pindah tim dan mengikuti bos. Membuat perbedaan, ya, baru beberapa hari. Dan hidungnya sudah menempeleng langit. Dia bahkan tidak menyapa seniornya. Wei Wei. Apa yang kau inginkan? Kita semua kerja lembur. Kenapa kamu pulang lebih awal? Apa seperti ini etos kerjamu? Ini setelah jam kerja. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Lagi pula, kita bahkan tidak satu tim. Kenapa aku tidak bisa pergi? Kita semua rekan kerja. Kamu pindah posisi, dan beban kerja kami meningkat drastis. Kami kerja lembur setiap hari. Bukankah seharusnya kamu bertanggung jawab? Yumo. Lihat, aku masih harus pulang dan mengurus anak-anakku. Tolong bantu kami. Baiklah, apa yang kau ingin aku lakukan? Ini masalah kecil, kita tidak bisa pergi sekarang. Ambilkan informasinya untuk kami. Baiklah. Kita semua rekan kerja dari perusahaan yang sama. Jika kau bisa membantu, bantulah. Buka pintunya. Wei Wei, aku tahu kau yang melakukannya. Buka pintunya, cepat. Wei Wei, buka pintunya. Data ini salah. Kenapa tidak ada sinyal? Kenapa kamu tidak menjawab telepon? Han CJ. Temukan Lin Yumo. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tuan Qian,
Aku tidak dapat menemukan Lin Yumo. Aku juga tidak bisa menghubunginya melalui telepon. Apa? Periksa rekaman pengawas. Aku The bekerja film keras was untuk membawamu translated kembali. and narrated Dan by kau berani N kabur Media. lagi? Jangan harap bisa makan selama beberapa hari ke depan. Yumo. Apa kau baik-baik saja? Ibu dan ayah. Tolong jangan tinggalkan aku. Tidak apa-apa sekarang. Sudah berakhir sekarang. Tuan Qin, apa yang kau lakukan di sini? Aku perlu bicara denganmu. Aku tidak bisa menghubungimu. Aku baru tahu Wei Wei menguncimu di gudang. Aku akan memecatnya. Aku akan memberimu penjelasan. Terima kasih, Tuan Qin. Hari sudah malam. Biar kuantar kau pulang. Tuan Qin. Hari ini. Terima kasih. Tidak, tidak. Aku bisa menghalanginya dengan tasku. Ambillah. Terima kasih, Tuan Qin. Mobilku mogok. Tuan Qin, kenapa kau belum pulang? Aku baik-baik saja, tapi mobilku mogok. Aku akan menelepon Han Shiji untuk menjemputku. Jadi, apa kau mau naik dan menunggu? Itu tidak pantas. Kalau begitu aku akan menunggu di tempatmu. Tidak apa-apa. Ayo masuk. Kau basah kuyup. Keringkan dirimu. Jangan sampai masuk angin. Aku baik-baik saja. Aku hanya haus. Bisakah kau menuangkan segelas air untukku? Oh, baiklah. Ada apa sekarang, Tuan Qin? Bisakah kau duduk denganku sebentar? Tuan Qin? Kau tidak takut petir, kan? Bagaimana mungkin aku takut petir? Pingsan saat melihat darah itu satu hal, tapi takut pada guntur. Hai, lihat betapa terangnya lampunya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kau masuk angin. Tidak. Kau harus mandi. Aku akan mencarikanmu beberapa pakaian. Kau ingin aku mandi di tempatmu? Aku sudah menelepon Han Shiji. Dia akan datang menjemputku nanti. Tuan Qin yang terhormat, katakan padaku, apakah kau akan memilih sakit atau mandi? Proyek kita berada pada tahap kritis sekarang. Perusahaan tidak dapat berfungsi tanpamu. Jika kau sakit sekarang, perusahaan akan kehilangan ratusan juta dalam hitungan menit. Lagi pula, bukankah aku sudah melihat setiap jengkal tubuhmu?
Aku akan mencarikanmu beberapa pakaian. The film was Apakah ini baju translated pacarmu? and narrated by M Media. Apa yang baru saja kau katakan? Tidak ada apa-apa. Ini adalah pakaian yang kubeli untuk seorang teman sebelumnya. Aku belum sempat memberikannya kepadanya. Kau bisa memakainya untuk saat ini. Tuan Qin, jangan mengeluh tentang pakaiannya. Murah. Baiklah, pergi mandi. Pakai saja. Dia bilang dia membelinya untuk seorang teman. Apakah benar-benar pacar atau bukan? Kenapa aku merasa sangat gelisah memikirkan Lin Yungu punya pacar? Sini. Mengapa Liu Shanshan memperkenalkan mantan pacarnya kepadamu? Ada yang tidak beres. Shanshan tumbuh bersamaku. Dia tidak akan menyakitiku. Kurasa, Shanshan hanya ditipu oleh pembohong itu, Fan Yan. Dan biar ku bilang, orang tua itu pasti juga dikenalkan padanya oleh Fan Yan. Qin Muchuan dan Shanshan. Apa yang mereka lakukan di sini? Qin Muchuan. Tuan Kia. Arsitek jenius yang legendaris. Bosku, Cukup, urus saja bosku untukku. Aku akan pergi bersembunyi di suatu tempat. tunggu. Aku... Di mana aku bersembunyi? Halo, pengacara Lu. Halo, Tuan Kia. Kau kenal aku? Tuan Qin yang legendaris? Siapa yang tidak? Shanshan juga kenal Tuan Qin? Shanshan adalah tunanganku. Kami di sini untuk perjanjian pranikah. Siapa di sana? Keluar. Tuan Qin, itu kucing perusahaan kami. Mungkin hanya kucing yang berisik. Mari kita bahas detail perjanjian pernikahan. Bagaimana mungkin Qin Muchuan menjadi pacar Shanshan? Aku benar-benar tidur dengan pacar sahabatku. Pengacara Lu, aku menghargainya. Kau terlalu baik. Muchuan, aku perlu bicara dengan Hauran. Bisakah kau menungguku? Hauran, ayo bicara. Shanshan, aku belum sempat memberimu selamat. Kau benar-benar akan menikah dengan Tuan Kia. Oi benar. Yumo mengkhawatirkanmu, dia bilang kau bersama pria yang lebih tua. Aku harus memberitahunya kabar baik ini, agar dia tidak terus-menerus khawatir. Hauran. Tentang pernikahanku dengan Muchuan, bisakah kau merahasiakannya? Kenapa? Dia tak tahan melihatku bahagia. Dia terus mencoba merayu Muchuan. Yumo tidak seperti itu. Kenapa semua orang membelanya? Hauran, aku hanya ingin menikah dengan damai. Aku tak ingin berdebat lagi. Rahasiakan saja untukku. Baiklah, Tapi seharusnya dia sudah tahu. apa? Tidak ada suara. Sepertinya mereka sudah pergi. Kau bersembunyi di sini, seperti dugaanku. Tuan Qin, Lin Yumo, kamu dan Liu Shanshan, apa kalian menyembunyikan sesuatu dariku? aku tidak tahu. Apa yang kau bicarakan? Di mana Lin Yumo? The Suruh film was dia keluar. translated Sudah and kubilang, narrated dia tidak by di sini. M Media. Liu Shanshan, ada apa denganmu? Mengapa kau begitu membenci Yumo?
Lu Hauran. Karena kau bersikeras memihak dia, maka kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Yumo. Lin Yumo. Ada apa denganku? Kau hamil. Aku hamil. Bagaimana mungkin? Dan terus bertanya pada Siang Tua. Aku Aku selalu berpikir kau mirip seseorang. Acara makan malam perusahaan bulan lalu. Apakah kau pergi ke Hotel Jingsan? Jawab aku. Yumo, kau baik-baik saja? Kenapa kau tiba-tiba pingsan? Anak itu anaknya. Anak itu. Yumo, kau hamil? ini miliknya. Aku. Maafkan aku. Aku salah paham. Kuharap kalian berdua bahagia seumur hidup. Semoga kau segera mendapatkan anak yang baik. Saat kau menikah, aku akan memberimu hadiah. Qin Mo Chuan, situasi ini sekarang baik untuk semua orang. Yumo. Katakan yang sebenarnya. Anak siapa ini? Milik Qin Mo Chuan. Apa? Bukankah Qin Mo Chuan bersama Liu Shanshan? Kita mabuk malam itu. Aku tak ingin ini terjadi. Apa yang akan kau lakukan dengan bayi itu? Entahlah. Lin Yumo. Ayo menikah. Beri anak itu sebuah rumah. Hauran. Aku selalu menganggapmu seperti kakak. Ini tidak adil untukmu. Yumo. Apa kau ingat saat kita masih kecil? Selalu ditertawakan. Tak punya ayah, tak punya ibu. Apa kau ingin anakmu sendiri mengalami pengalaman yang menyedihkan seperti itu? Bolehkah aku memikirkannya? Tidak apa-apa. Tidak peduli berapa lama, aku akan menunggumu. Mo Chuan, kau di mana saja? Aku mencarimu kemana-mana. Aku ada urusan mendesak. Urusan pekerjaan. Kau pergi menemui Lin Yumo, kan? Kenapa kau begitu jahat pada Lin Yumo, Liu Shanshan, wanita yang bersamaku malam itu? Apakah benar-benar kau? Tentu saja aku. Mo Chuan, untuk merayakan pernikahan kita yang sebentar lagi, bagaimana kalau kita melakukannya lagi? Kau hamil. Lebih baik fokus pada bayinya. Mengundurkan diri. Surat pengunduran diri. Kenapa kau ingin mengundurkan diri? Situasi saya saat ini tidak cocok untuk pekerjaan ini. Apa kau bicara tentang Liu Shanshan? Aku bicara dengannya kemarin. Dia tidak akan menargetkanmu lagi. Tapi, Tidak, tapi kau hamil. Jika kau mengundurkan diri, di mana kau akan menemukan pekerjaan? Hamil butuh biaya. Kompensasi Yongkin kita adalah yang terbaik di industri ini. Tapi kau tetap harus memberi kami pemberitahuan yang layak. Jika kau merasa tidak enak badan, jangan ragu untuk mengambil cuti. terima kasih, Pak Qin.
Kalau begitu saya kembali bekerja. Apa yang harus kulakukan? Kim Mucuan tidak ingin aku mengundurkan diri. Ada yang bisa kubantu? Kamu hamil. Gadis-gadis zaman sekarang. Dengan sedikit penampilan, berpikir mereka bisa naik tangga sosial dengan daging busuk di perut mereka. Katakan padaku, berapa yang dibutuhkan agar kamu meninggalkan Mucuan? Kau siapa? Aku ibu Mucuan. Aku akan memberimu 5 juta. Singkirkan bayinya. Bagaimana dia tahu? Anak ini adalah anak Kim Mucuan. Apa yang terjadi malam itu telah diketahui. Ibu, bukankah kau di Amerika? Kapan kau kembali? Bagaimana aku bisa tahu tentang kamu dan wanita jalang itu dan bayinya jika aku tidak kembali? Ibu, dia hanya karyawanku. Kau salah orang. Yang sedang mengandung anakmu. Itu bukan Liu Shanshan. Shanshan. Nah, Ibu, dia bukan Liu Shanshan. Dia asistenku. Namanya Lin Yumo. kenapa kamu tidak memberitahuku lebih cepat? Maaf. Aku baru saja mendengar dari Mucuan bahwa kamu hamil. Jadi aku salah paham. Melihat betapa halus dan masuk akalnya kamu, kurasa kamu tidak akan melakukan hal yang tidak senonoh. Di mana Liu Shanshan? Bawa dia padaku. Mengenai Liu Shanshan, aku punya rencanaku sendiri. Tolong jangan ikut campur. Aku ibumu. Apa yang kamu katakan? Mucuan. Aku membuatkanmu makanan lezat hari ini. Kamu adalah Liu Shanshan. Mucuan, ini. Aku ibu Mucuan. Halo, ibu mertua. Siapa ibumu? Masuklah bersamaku. Shanshan. King Mucuan pacarmu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kau terlihat seperti tipe yang suka menggoda pria. Kau pikir aku akan memberitahumu? Lin Yumo. Aku peringatkan kau. Qin Mucuan adalah milikku. Jauhi dia. Shanshan. Kita sudah bersahabat selama bertahun-tahun. Kau bahkan tidak punya sedikit pun kepercayaan padaku. Jangan khawatir, aku sudah mengundurkan diri dari pekerjaan dengan Qin Mucuan. Aku tidak akan mengganggu hubungan kalian. Hanya saja saat kita bertemu lagi, kita tidak akan berteman lagi. Mucuan. Dengan begitu banyak pewaris kaya yang tersedia, kamu bersikeras mencari pencari emas. Putuskan segera. Aku akan menemukanmu. Wanita yang cocok. Ibu, aku mengambil kepolosan Liu Shanshan. Aku harus bertanggung The jawab film padanya. was translated and Tanggung jawab apa? narrated by M Dia Media. hanya mengincar uangmu. Beri dia uang saja dan suruh dia pergi. Jangan lupa, kamu sudah bertunangan. Apa? Qin Mucuan sudah bertunangan? Itu semua hal masa kecil. Jika Shen Xinman tidak menghilang, kamu pasti sudah menikah. Tapi kalau kamu mau menikah, kamu bisa. Standarmu dalam memilih istri, setidaknya harus seseorang seperti keluarga Shen, seseorang yang cocok untukmu. Wanita tua ini benar-benar meremehkanku. Aku harus menemukan cara untuk mengamankan posisiku. Anak ini, anak haram. Aku tidak bisa mempertahankannya. Masih muda, dan sudah hamil. Kenapa kamu begitu tidak bertanggung jawab? Kembali ke sini. Aku juga tidak menginginkan ini. Lapisan rahimmu terlalu tipis. Aku meresepkan beberapa obat peringatan untukmu hari ini. Ingat, untuk meminumnya tepat waktu. Lin Yumo, apa yang kau lakukan di sini? Kau hamil? Aku belum. Kau bilang kau tidak hamil. Anak siapa ini? Anak Qin Mucuan? Tidak.
Ini anak Hauran. Kau bersama Hauran? Sejak kapan? Beberapa waktu lalu. Humph, masih mencoba membohongiku. Pelacur. Dia benar-benar hamil anakin Mujuan. Tunggu, aku bisa mencuri anaknya. Dengan begitu, posisiku akan aman. Apa Hauran tahu? Tidak. Apa kau khawatir? Kau tidak mampu membesarkan anak ini. Jangan khawatir. Aku di sini. Kita saudara. Jika kau mengalami kesulitan, bagaimana mungkin aku tidak membantumu? Anakmu akan kubesarkan. Aku akan menelpon Hauran sekarang dan menyuruhnya menjemputmu. Yumo, kenapa kau tidak memberitahuku tentang hal sepenting ini? Aku tidak ingin kau khawatir. Hauran, kau harus lebih perhatian pada Yumo. Wanita hamil sangat emosional. Shanshan, kalian berdua sudah berbaikan? Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa hanya melihatnya. Jangan khawatir, aku menemani Yumo untuk pemeriksaan. Bayinya sehat. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Jika kau butuh sesuatu, hubungi saja aku. Ini anugerah dari Tuhan. Posisi Nyonya Qin adalah milikku. Ibuku setuju kami bersama. Tapi, Pak Qin, Kau memanggilku apa? Mujuan. Yumo, besok pagi pukul 8, aku akan menjemputmu. Begitu kantor urusan sipil buka, kita akan pergi mengambil surat nikah kita. Surat nikah. Halo? Yumo, kau sedang bersama siapa? Hauran. Aku akan bicara denganmu nanti. Aku tidak tahu. Kau bersama Lu Hauran. Lalu aku. Bukan seperti itu. Aku melihat berita bahwa kau akan menikah dengan Liu Shanshan. Aku tidak ingin anakku lahir dan dipanggil anak haram. Itu sebabnya aku mendapatkan akta nikah dengannya. Kami hanya teman baik. Kami tidak ada apa-apa. Yumo. Maafkan aku. Ada apa? Aku baru saja dengar saat kau bersama Lu Hauran. Saat itu, hatiku sakit. Sebelumnya, ketika Liu Shanshan menyamar sebagai dirimu. Apa kau merasakan hal yang sama? Yumo. Maafkan aku. Aku tidak melindungimu dengan baik. Aku bersumpah. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mengutamakanmu. Aku percaya padamu. Selamat datang di rumah, Nyonya. Yumo. Kau hamil. Jangan terlalu keras bekerja. Tidak ada yang lebih penting daripada karirku. Lagi pula, aku tidak mau harus bergantung padamu untuk semuanya. Halo, Direktur Jiing. Halo, apakah Anda di sini pada Maret tahun 2005? Gao Luar, istri Presiden Shen Bro. Apakah Anda menerima seorang gadis berusia 5 tahun? Golongan darah A? Tunggu, biar ku periksa catatannya. Terima kasih. Ada satu anak dengan usia yang tepat. Tapi, aku tidak tahu golongan darahnya. Apa hubunganmu dengannya? Aku curiga, dia adalah putri kami yang telah lama hilang. Di mana dia?
Aku ingin tes DNA. Sebentar, aku akan segera menghubunginya. Baiklah. Ayo kembali bekerja. Aku belum bisa menghubunginya. Saat aku menemukannya, The film was aku akan segera translated memberitahumu. and Baiklah, narrated by M Direktur Media. Jieng. Bisakah Anda memberiku nomor teleponnya? Aku akan mencarinya sendiri. Maaf, itu melanggar peraturan. Yuhua, jangan khawatir. Kita belum bisa yakin bahwa dia putri kita. Aku takut ini akan menjadi kekecewaan lagi. Mari kita tunggu hasil tes DNA. Direktur Jian, kami tidak akan mengganggu Anda lebih lama lagi. Hati-hati. Jangan khawatir. Aku akan menghubunginya lagi nanti. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Jika gadis itu benar-benar manmanku, kami akan menebusnya. Jangan khawatir. Tentu saja. Sayang sekali. Soal pertunangannya, Qin Mujuan akan segera menikah. Apa yang kau takutkan? Jika putri kita menyukai Qin Mujuan, kita akan merebutnya kembali. Keluarga Qin sangat peduli dengan reputasi mereka. Jika status yatim piatumu terungkap, kau takkan pernah menikah dengan keluarga Qin. Bukankah itu Chieo Group Shen? Kenapa mereka di panti asuhan? Gadis ini sedang sibuk apa dia? Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Shan, kau datang tepat waktu. Bukankah kau tinggal bersama Yumo? Seseorang baru saja datang mencari Yumo untuk mengakuinya. Bantu aku menemukannya. Suruh dia melakukan tes DNA sesegera mungkin. Akui hubungannya. Lin Yumo adalah putri Tuan Shen. Tuan Shen bilang, putri mereka bergolongan darah A. Aku tidak tahu golongan darah Yumo. Temukan dia sesegera mungkin. Suruh dia melakukan tes DNA. Dia golongan darah A. Kalau begitu hampir pasti Yumo telah mencari orang tuanya. Sekarang dia akhirnya bisa mendapatkan keinginannya. Jika Lin Yumo benar-benar anggota keluarga Shen, aku benar-benar tak punya harapan. Shen, apakah Yumo sedang bekerja? Waktu sangat penting. Bawa aku padanya sekarang. Aku takkan membiarkan Lin Yumo menginjakku. Sungguh hidup. Dia bahkan tidak mati karenanya. Ibu Jiang, aku kembali ke panti asuhan hari ini. Aku mendapati Ibu Jiang terjatuh dan tak sadarkan diri. Shen, terima kasih hari ini. Ibu Jin membesarkanku. Ini yang harus kulakukan. Shen. Selanjutnya, mari kita bicara baik-baik. Aku ada urusan nanti. Kau duluan saja. Halo, permisi, Mona Jingwan. Dia di bangsal mana? Ayah dan ibu. Akhirnya aku menemukan kalian. Ini putri kami, Man. Apa buktinya? Aku bisa melakukan tes DNA.
Man-man, The film Akhirnya was kami menemukanmu. translated and narrated by M Media. Lin Yumo. Identitasmu sebagai pewaris keluarga Shen hilang. Yumo. Lihatlah, di mana kita harus mengadakan pernikahan kita. Di mana saja, aku tidak masalah. Bagaimana kau bisa sesantai ini? Pernikahan adalah peristiwa seumur hidup. Aku ingin seluruh dunia tahu. Kau adalah istriku, Qin Muchuan. Mucuan. Kau sangat baik. Tapi, Ibu Jiang saat ini masih tidak sadarkan diri. Jangan khawatir. Aku sudah menemukannya, dokter terbaik di dunia. Dekan Jian, pasti akan sembuh. Ketika dia merasa sedikit lebih baik, atur transplantasi ginjal untuknya. Dia pasti akan berumur panjang. Mucuan. Terima kasih. Hanya terima kasih. Lalu apa maumu? Bagaimana kau bisa seperti ini? Kau istriku sekarang. Apa yang kau malu? Apa kita sudah menikah? Panggil saja aku istri. Ibu. Aku sudah memutuskan Yumo. Tolong beri kami restumu. Kenapa kamu gugup? Aku tidak bilang aku menentangnya. Lagi pula, pertunanganmu dengan keluarga Shen sudah batal. Terserah kau saja. Siapa bilang pertunangannya batal? Tuan Shen, Nyonya Qian. Aku di sini untuk kedua keluarga kita. Perjanjian pernikahan. Tuan Shen. Aku sangat menyesal tentang Sinman. Tapi hidup terus berjalan. Sekarang Muchuan punya gadis yang dia sukai. Dan mereka sudah punya anak. Perjanjian pernikahan ini harus dibatalkan. Putriku telah kembali. Qin Muchuan harus menghormati perjanjian pernikahan dan menikahi putriku. Biar ku perkenalkan. Man-man. Ini putriku. Shen Jinman. Kok bisa kamu? Liu Sansan. Shen. Kau putri Tuan Shen? Man-man. Kalian saling kenal. Dulu aku pacar Qin Muchuan. Tapi Lin Yumo datang di antara kami. Qin Muchuan. Kau. Beginikah caramu merundung putriku? Masalah ini, kau harus memberiku penjelasan. Paman Shen. Bukan seperti itu. Itu Liu Sansan yang menyamar sebagai aku. Qin Muchuan, bagaimana kau bisa berkata begitu? Aku mengandung anakmu. Lin Yumo lah yang membunuh anakku. Nona Lian, mengapa kau melakukan ini? Pukul dia, hajar dia. Lin Yumo, aku ingin orang tuamu sendiri yang menghajarmu sampai mampus. Liu Sansan. Anak siapa itu? Kau lebih tahu dari siapapun. Anak itu anakmu. Muchuan, kau memfitnahku demi perusak rumah tangga ini. Kau kejam sekali. Ayah, aku tak ingin hidup lagi. Man-man, jangan sedih. Bajingan ini tidak pantas untukmu. Ayah akan mencarikanmu yang lebih baik. Ayah, Muchuan adalah satu-satunya pria untukku. Jika dia tak menginginkanku, apa gunanya hidup? Nyonya Qian, jika kau tidak bisa menghormati perjanjian, keluarga Shenku akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Qian. Tuan Shen, Aku, Qin Muchuan, tidak akan pernah menikahi wanita berkarakter buruk. Wanita yang penuh dengan kebohongan. Kalau begitu, Nyonya Qian, ku berimu waktu 1 minggu untuk mempertimbangkannya. Jika kau benar-benar ingin memutuskan pertunangan, jangan salahkan aku, Shen Guohue, karena kejam. Man-man, ayo pergi. halo. Apa? Keluarga Shen telah The bersatu film dengan was 3 keluarga lain translated untuk and memboikot keluarga narrated Ken by kami. M Media. Saham keluarga Ken anjlok.
Bagus. Bagus, aku mengerti. Mucuon. Demi wanita ini, hanya dalam 10 menit, keluarga Qin telah kehilangan 100 juta. Jika kau benar-benar peduli pada Mucuon, keluar dari rumah keluarga Qin kami, sekarang juga. Ku bilang, aku sama sekali tidak akan berpisah dari Yumo. Apa kau tergila-gila? Di saat seperti ini, kau masih terjebak dalam romansa? Kenapa kau begitu keras kepala berpegang teguh pada ini? Apa kau benar-benar ingin keluarga Qin kita benar-benar bangkrut dan memaksa kita mencari sayuran liar untuk bertahan hidup? Ibu, mereka hanya gerombolan yang tidak terorganisir. Aku dan Yumo telah menggunakan desain yang sepenuhnya baru. Jika kita berhasil, kita akan berada di tingkat tertinggi standar desain global. Maka, mereka tak hanya akan berhenti menentang kita, tetapi mereka harus memohon pada kita untuk bekerja sama. Sungguh. Sungguh, Nyonya Qin, aku akan menunjukkan desain kami. Lihat. Mucuon. Pilihanmu untuk bakat sangat sempurna. Menantu perempuan ini. Aku menyetujuinya. Ibu, zaman telah berubah. Perempuan tak perlu bergantung pada status keluarga untuk membuktikan nilai mereka. Mereka dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Benar. Bagaimana mungkin Lin Yumo seberuntung itu? Dia benar-benar menembus daftar hitam industri. Pasti karena dia menempel pada Qin Mucuan. Tidak. Qin Mucuan hanya milikku. Halo? Apa? Jiang Wan bangun. Nenek sihir tua. Kenapa kau tidak mati saja? Akulah pewaris sejati keluarga Shen. Tunangan Qin Mucuan. Liu Xianshan, apa yang kau lakukan? Apa kau gila? Lin Yumo, ini semua salahmu. Kenapa kau mencuri semua yang menjadi milikku? Selama kau mati, semuanya akan menjadi milikku. Liu Sansan, Lepaskan aku. Liu Sansan, jika kau berani merundung Yumo, kau akan menanggung akibatnya. Qin Mucuan, apa yang kau lakukan? Lepaskan putriku. Man. Apa yang kau lakukan? Liu Xianshan bukan putrimu. Direktur Jiang, apa yang kau katakan? Ibu Jiang, kau sudah bangun. Dia bukan putriku. Siapa putriku? Lin Yumo adalah putrimu. Untuk menyembunyikan rahasia ini, Liu Xianshan mendorongku, menyebabkan cederaku dan koma. Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melakukan ini? Yuhua. Liu Xianshan, kau akan membayar atas apa yang telah kau lakukan. Pengacaraku akan menghubungimu. Yuhua. Man. Maafkan aku, anakku. The film was Kau telah translated sangat menderita. and narrated by M Media. Man. Yumo, ternyata kita telah lama dijodohkan. Takdir telah menentukan kita untuk bersama.
Tuan Qin, untuk sisa hidup kita, tolong bimbing aku.